Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan selamat pagi untuk anak-anak terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Bu Guru juga mengucapkan selamat tahun baru, yaitu tahun 2022. Nah, saat ini kita akan masuk dalam ibadah awal semester 2. Saat ini saya mengajak anak-anak semua dan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua wali murid, mari kita datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengawali dengan satu pujian yang mengingatkan kita akan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian, kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita datang kepada Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang selalu melindungi kami, menyertai kami, dan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Kami bersyukur jikalau saat ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk ada dan menikmati hidup ini di tahun yang baru ini Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, di tahun yang baru ini kami boleh terus semangat di dalam Engkau Bapa. Dan saat ini anak-anak di tempat ini juga masuk dalam pelajaran yang baru di semester 2 ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami,
kalau Tuhan menjagai dan menyertai kami di semester 1, kami percaya di semester 2 ini Tuhan akan selalu menyertai kami dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan boleh memberikan kepada kami sukacita dan pengharapan di dalam Engkau. Karena ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, ada kedamaian, ada sukacita dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak terkasih, bagaimana hari ini, pagi ini kalian bersukacita? Pastinya ya, kita selalu bersukacita karena kita memiliki Yesus. Masih ingat anak-anak siapakah Yesus itu dalam kehidupan kita? Betul sekali, Yesus adalah juru selamat kita. Dia mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Ya, dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah yang hidup, yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Ketika kita belajar, kita mengandalkan Tuhan Yesus karena hanya Dia satu-satunya yang bisa menolong kita. Amin anak-anak. Mari saat ini kita akan bersukacita, bersorak-sorai, menyanyikan satu pujian, "Oh sukacitaku sejak kujumpa Yesusku." Sambil tepuk tangan ya anak-anak ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak kujumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak kujumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Yeay. Senang sekali ya anak-anakku semua memiliki Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ari. Ya. Dan mari saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik.
Mari anak-anak bisa mempersiapkan dengan baik, duduk yang baik, dan fokus akan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mempersiapkan dengan satu pujian, Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, nya kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Iya, mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan, terlebih di hari ini kami bisa memasuki tahun ajaran baru 2022. Kami bersyukur di semester ini Tuhan masih memberikan kepada kami keselamatan, pemeliharaan yang luar biasa. Sebentar kami akan mendengarkan dan kami merenungkan, bahkan kami akan melakukan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sehingga firman ini boleh tersampaikan, masuk di dalam hati kami, menjadi suatu benih yang akan berbuah, dan buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur, kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berani berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu di sekolah dan juga mama papa yang ada di rumah. Terlebih bagi anak-anakku yang Ibu banggakan. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2022 beberapa hari yang lalu ya. Luar biasa. Tentunya di tahun yang baru ini kita memiliki semangat yang baru. Oh ya, Ibu bertanya, ada enggak sih di antara kalian yang merasa kalau Tuhan itu enggak sayang sama kita? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Rasanya capek, letih,
letih, nilai-nilai kita ya nggak sesuai dengan yang diharapkan, kita sakit, seolah-olah Tuhan itu nggak ada di samping kita. Pernah enggak kalian merasakan seperti itu? Tuhan itu kok kayaknya nggak sayang ya sama saya. Nah, hari ini kita mau belajar bahwasanya Allah itu sangat sayang kepada kita. Tuhan itu memiliki rencana yang indah atas hidup kita. Kita akan belajar di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, yang pertama tadi bahwa Tuhan itu memiliki rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai kita, mengenai Bu Ari, mengenai anak-anak, papa mama di rumah. Tuhan tuh merancangkan. Dan rancangan Tuhan itu tentunya rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan yang mencelakakan kita. Nah, ada ilustrasi seperti ini. Seorang anak yang mewakili lomba lari di tingkat provinsi di sekolahnya, sebut saja namanya Rena ya. Rena ini ditugaskan oleh sekolah mewakili untuk sebuah perlombaan tingkat provinsi. Nah, tentunya untuk memasuki perlombaan itu dia harus latihan yang ekstra luar biasa. Dia masuk dalam satu tim di mana di situ dipimpin oleh seorang pelatih, seorang coach ya. Nah, di situ dia dilatih setiap hari. 2 minggu sebelum hari lomba tiba, dia harus mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk seorang atlet tentunya latihannya enggak seringan seperti anak-anak yang lain ya. Kalau yang lain mungkin larinya hanya ya 1 kilo. Tapi kalau untuk ini berkilo-kilo dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, Rena ini mewakili sekolahnya, dia dilatih dengan seorang guru, seorang coach yang sangat disiplin. Untuk hari jamnya itu harus tepat, enggak boleh molor. Dan coachnya ini juga mengeterapkan disiplin yang luar biasa, enggak boleh makan saat latihan, bahkan mungkin ekstra ya. Jadi dia memiliki skill hal-hal yang khusus yang harus diberikan kepada Rena supaya Rena ini bisa memenangkan lomba. Nah, ternyata hal itu dipandang sesuatu yang sangat-sangat tidak manusiawi bagi Rena. Rena merasa coachnya ini sangat-sangat ya galak ya. Enggak boleh istirahat kecuali kalau minum saja. Ya, datangnya harus tepat waktu, latihan pernafasan, latihan squat jump, latihan push up, latihan ya lari naik turun ya seperti itu. Enggak sesuatu yang gampang dan enggak sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang lain. Kemudian dia merasa, waduh kayaknya aku enggak mampu nih. Wah sudahlah, daripada capek-capek gini, sudahlah aku mau mengundurkan diri saja. Akhirnya dia menelpon temannya yang sama-sama satu tim ya. Jadi ada satu klub di mana si anak yang lain juga ikut lomba. Nah, dia telepon sama temannya, halo anak, gimana kabarnya? Dia ceritakan keluh kesahnya. Dia bete, tahu ya bete ya, bosen ya dengan situasi yang seperti ini, harus latihan dan terus latihan. Dia mau mengakhiri semuanya. Dia bilang sama sahabatnya, dah aku mau mengundurkan diri saja. Aku besok gak mau latihan lagi kalau seperti ini. Dah aku menyerah sajalah. Kalau menurut kalian gimana? Bangkit atau menyerah? Nah, kemudian temannya memberikan motivasi atau memberikan nasihat. Rena, aku juga pernah mengalami seperti kamu, tapi aku tetap terus berjuang. Kita sudah di tengah-tengah. Kalau kita mundur berarti kita kalah. Ayo kita maju. Temannya memberi semangat anak-anak.
kita juga punya Bapak Ibu guru di sekolah yang sering memberi semangat. Kita punya teman-teman yang di sekolah, di rumah yang juga memberi semangat. Bahkan kita punya orang tua yang selalu mendampingi kita. Tapi ingat, satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan, betul sekali. Nah, kemudian singkat cerita esok harinya sudah ada waktu ditentukan mau latihan. Ternyata sudah ditunggu di hari yang sudah ditentukan dan waktu yang sudah ditentukan, Renanya ndak datang. Ditunggu-tunggu kok nggak muncul-muncul. Ya ini sudah terlambat 15 menit. Loh, ini sudah terlambat setengah jam. Bagaimana ini? Kemudian ternyata Rena datang. Dia bilang sama coachnya, "Coach, sudah saya mau mengundurkan diri. Saya mau mengakhiri. Saya nggak mau ikut lomba mewakili sekolah tingkat provinsi. Saya mau mundur saja. Lebih baik saya nggak perlu latihan, nggak perlu capek-capek, nggak perlu disiplin begitu keras. Tapi saya enjoy. Saya bisa menikmati waktu saya dengan baik." Kalau menurut anak-anak bagaimana? Setuju mundur atau maju? Ya, ada yang bilang maju terus. Ya, ada yang bilang mundur saja deh. Ya, memang segala sesuatu ada resikonya ya, ada resikonya. Hidup ini adalah pilihan ya. Nah, kita mau pilih yang mana? Akhirnya ya Rena mengundurkan diri. Dia tidak jadi ikut lomba. Anak-anak, kembali ke firman Tuhan. Pernah enggak kalian mengalami kesulitan seperti yang Rena alami? Ketika kalian belajar dengan susah payah, ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Ada ya? Apalagi yang tidak pernah belajar ya, tentunya hasilnya pasti tidak sesuai yang diharapkan. Ya pasti sekali karena nggak pernah belajar. Yang belajar saja kadang-kadang tidak sesuai yang diharapkan, apalagi yang tidak pernah belajar. Nah, dari hal ini kita bisa mengambil suatu nasihat yang luar biasa. Bahwa Rena mundur sebelum dia mau berjuang. Dia sudah di tengah-tengah nih, tapi dia mundur. Nah, kalian juga pernah ya mengalami seperti itu. Seolah-olah Tuhan itu gak ada di samping kita. Kita mengalami yang namanya kesulitan, capek, sakit ya. Seolah-olah Tuhan itu jauh. Tapi kembali kepada Yeremia 29. Tuhan tuh punya rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai kita. Dan sekali lagi dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya, bukan rancangan kecelakaan. Ya, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan. Ingat ya, kalau kita gagal, ya berarti mungkin kita kurang persiapan. Ya, nah Tuhan nggak pernah merancangkan kegagalan. Ingat, Tuhan tempatkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menolong kita. Di sekolah kita punya guru, di rumah kita punya orang tua, kita punya teman-teman yang memberikan nasihat. Terlebih kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Percaya anak-anak? Ya, amin ya. Mari melalui ini kita belajar mau bangkit atau mau menyerah. Pilihan ada di tangan kita. Tapi satu hal yang Ibu mau tekankan di sini bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sudah merancangkan sejak awal hal-hal yang baik melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat ya, rancangan Tuhan rancangan yang baik. Bukan rancangan yang kecelakaan. Tuhan gak pernah menjanjikan kegagalan kepada A, B, C, D. Enggak. Rancangan Tuhan selalu baik. Amin. Untuk itu,
di awal semester 2, di tahun yang baru 2022, milikilah semangat yang baru, tekad yang baru. Percaya kalau kita mau berusaha, kita mau sungguh-sungguh menata kembali apa kemarin yang jelek, yang buruk di tahun kemarin, di semester 1 kita buang dan kita kembali mengambil yang baik, membuang yang tidak baik di tahun yang baru. Mari, yang kemarin malas-malasan belajar, tinggalkan itu. Mulai rajinlah belajar. Yang kemarin tidak pernah menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Aku pinter kok, aku udah pinter kok, gak perlu Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Tuhan pribadi yang bisa ditemui kapanpun. Kalau kita bisa, kita mampu, itu semata karena Tuhan, bukan karena kita. Ya, amin. Nah, mari anak-anak, di tahun ajaran baru kita ubah. Apa yang kemarin belum tercapai, kita doakan di tahun ini dan kita mau melewatinya bersama dengan Tuhan. Sukses di tahun yang baru, sukses di semester 2. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami memilih, menyerah atau bangkit. Dan biarlah kami mengambil pilihan yang tepat untuk kami bangkit dan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan menempatkan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menolong kami. Melalui Bapak Ibu Guru, melalui orang tua, melalui teman-teman kami. Dan kami percaya Tuhan senantiasa ada menyertai kami. Sertai kami di tahun ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah kami melihat luar biasanya Allah kami. Kami melihat keberhasilan kami melihat kesuksesan kami. Tentunya itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam diri kami masing-masing dan ingatkan kami jikalau kami lupa untuk kami terus bangkit dan kami tidak menyerah. Ke dalam tangan-Mu doa ini kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ari. Bagaimana? Sudah menangkap pesan yang penting yang disampaikan tadi Bu Ari? Ya, anak-anak harus selalu semangat dan pantang menyerah, bangkit ya. Ketika ada kegagalan terus berusaha dan satu keyakinan pasti bisa. Nah saat ini kita akan mengakhiri dengan satu pujian, ku tak akan menyerah karena Tuhan selalu ada untuk kita, menolong kita. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat,
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Anak-anak, selamat untuk mengawali pelajaran semester 2 ini, dan tetap selalu mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa kamu pasti bisa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sukses selalu untuk kalian.